Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel aku Mirna Pramesti. Makasih ya buat kalian yang udah selalu nontonin aku. Dan kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan. Setelah kemarin kan kalian nonton ya video aku waktu jalan ke Bukit Sakura, terus video aku yang sebelumnya juga jalan-jalan ke Tegalmas. Nah, kali ini aku mau ajak kalian lihat taman satwa yang ada di Lembah Hijau. Nah, itu seperti apa sih taman satuannya dan ada apa di dalamnya? Aku juga penasaran dan aku juga nggak tahu. Jadi kalian yang belum pernah kesini, kalian bisa terus nontonin aku. Jangan di skip, tonton terus sampai selesai ya. Dan kalian nanti bisa lihat dan tahu ada apa sih di dalam Taman Satwa Lembah Hijau. Dan buat informasi aja, untuk tiket masuknya itu kena 45.000 per orang di weekend dan 35.000 di hari biasa. Dan kebetulan karena aku ini lagi di weekend, jadi ya emang agak lebih mahal ya, nggak apa-apa lah. Ayo kita lihat ada apa di dalamnya, terus ikutin ya. Nah, begitu kalian masuk ke Taman Wisata Lembah Hijau itu kalian langsung disuguhin sama yang hijau-hijau ya. Sesuai banget sama namanya itu Taman Wisata. Jadi emang di sini tuh kita langsung dapat kayak kesan taman gitu ya. Hijau-hijau atau ya kayak hutan wisata gitulah ya. Jadi emang adem banget gitu, apalagi kita yang biasanya beraktivitas di kota melulu jarang banget lihat yang hijau-hijau kayak gini ya. Ini adem dan ya emang kayaknya enak lah. Dan ini sih salahnya nih kami jalannya ke sini siang ya, jadi agak panas. Itu kalau misalnya lebih pagi atau agak sorean kayaknya lebih adem, lebih enak ya. Tapi panas-panas begini aja sih nggak begitu kerasa karena emang kan banyak tanaman. Terus banyak pohon-pohon yang ngebuat jadi area ini rimbun sejuk gitu ya. Ya pokoknya untuk di awal-awal ini udah dapet lah judulnya Taman Satwa. Ya taman gitu ya, jadi udah pas lah menurut aku ya. Nah, hewan pertama yang aku lihat itu adalah pelikan dari Australia. Jadi kalian bisa baca itu tadi seperti apa asalnya, dari mana gitu ya hewan pelikan itu. Dan emang ini anak-anak jarang bisa lihat ya, karena ini kan emang nggak bisa kita pelihara ya. Jadi emang kalau nggak ke taman satwa kita nggak bisa lihat pelikan yang pasti ya. Nah, habis lihat tadi pelikan, lanjut kita lihat orang utan. Dan ini asalnya dari Kalimantan ya. Biasanya sih orang utan ini hidupnya kalau nggak di rimba itu di pegunungan. Nah, itu lagi dua-duaan dia duduk. Entah ini suami istri, entah ini sahabatan atau adik kakak. Aku juga nggak sempet nanya ya. Jadi ya beginilah penampakan orang utan Kalimantan. Nah, kalau ini si Amang itu kayaknya masih spesies yang sama ya sama orang utan tadi. Dan kita langsung aja lihat si Amangnya lagi ngapain. Nah, ini si Amangnya itu kelihatan banget kalau lagi galau ya. Mungkin dia baru diputusin sama pacarnya, atau dia juga mikirin apa nih lagi pandemi, terus kerjaan juga nggak ada, baru resign, yang nggak tahu juga dia. Yang pasti dia ini kayaknya malu gitu, entah minder gitu ya. Ini dia kayaknya ngebelakangin orang yang pada ngeliatin dia ya. Ya mungkin dia nggak mau nampakin kalau dia lagi susah hati gitu ya. Ya udahlah, kita tinggalin aja ini si Amang yang lagi galau. Ya kita coba lihat-lihat ada apa aja sih hewan-hewan lain di sini. Kalau ini si Amang apa orang yang ini? Ini si Amang. Oh, si Amang. Ini.
Oh itu yang si Amang. Jalan Cek Cek ini. Lagi Cek Cek. Nah ini namanya si imut berang-berang. Nah untuk berang-berang ini aku juga nggak sempat baca keterangannya ya. Ini untuk yang berang-berang yang ada di sini tuh asalnya dari mana ya? Karena emang kalau berang-berang itu kan ada yang dari kayak Amerika Serikat, Eropa gitu. Ada juga yang berang-berang Indonesia. Nah berang-berang ini sendiri sih bisa hidup di dua tempat. Jadi bisa di darat juga bisa kayak di air gitu. Dan kalau berang-berang yang versi Amerika, Eropa gitu, ini tuh disebut juga seperti kayak hewan pembuat bendungan gitu. Nah ini kalau yang ini mungkin spesiesnya dari Indonesia ya. Aku lupa karena aku nggak sempat baca juga, jadi aku nggak bisa lihat ini berang-berangnya. Ini informasinya itu dari mana gitu ya yang ada di sini ya. Nah aku tinggalin aja itu berang-berang, lanjut aku ketemu ini hewan, ini yang lagi tidur. Tapi aku emang nggak ketemu itu tulisannya, mungkin aku berada di sisi yang salah ya, mungkin tulisannya itu di sebelah sana. Nah buat kalian yang tahu ini apa ya, ini kayak kucing gitu, entah ini kucing hutan atau apa, kalian boleh tulis di komen ya. Nah selanjutnya ini ada burung merak. Nah ini burung merak ini aku kurang tahu ini apakah jantan atau betina. Dan yang pasti sih kalau untuk yang burung merak betina itu biasanya sih warnanya kayak lebih redup ya. Jadi kalau yang jantan tuh biasanya lebih mengkilat gitu. Dan untuk si jantan ini biasanya sih kalau dia tebar pesona gitu ke cewek-cewek ya, ke burung betina itu dia kayak membuka apa penutup ekornya gitu. Jadi warna-warna yang bagusnya gitu tuh dia liatin gitu. Ya sama aja lah, mau burung mau orang, ternyata memang dia suka tebar pesona gitu ya, bukan orang aja ya. Nah ini tetanggaan sama si burung merak itu ada burung jambul, tapi aku nggak bisa kasih gambar yang bagus karena emang posisinya dia kayak lagi ngumpet gitu ya, kayak lagi galau. Jadi ya udah cuma segini sih yang aku bisa kasih lihat ke kalian ya. Nah selanjutnya ini kayaknya ada burung paru kuning, tapi aku tuh salah posisi, harusnya aku di seberangnya gitu. Jadi ada informasinya ini burung apa gitu. Nah ini ada si merak lagi dengan jenis yang berbeda. Ya tapi sayang emang aku berada di posisi yang salah, jadi di sini aku nggak bisa baca tulisannya. Yang tadi itu dari mana, yang ini dari mana. Yang pasti burung ini bagus banget tuh di ekornya, kalau dia kayak lagi ngebuka gitu ya. Penutup ekornya udah indah gitu, warna-warnanya tuh bagus gitu ya, ada hijau, biru, keemasan gitu. Ya sayang nih lagi nggak kebuka. Sekarang aku masuk ke wilayah bird park, jadi harusnya emang aku tuh masuknya dari sini. Terus aku baru tadi lihat-lihat burung merak kayak burung paru kuning tadi. Jadi di sini kalau aku lihat dari sini tuh pasti ada tulisannya, jadi aku bisa kasih informasi yang lebih tepat asal burung yang tadi itu kita udah lihat tuh dari mana aja. Begitu masuk ke kawasan bird park, jadi kita tuh langsung disuguhin dengan burung-burung cantik, ya kayak burung kakatua dan teman-temannya ini. Jadi di sini selain kita bisa lihat burung-burung dengan warna yang bagus-bagus, kita juga bisa interaksi. Jadi kita tuh bisa kasih makan burung-burung ini. Terus kita juga bisa ajak foto-foto bareng gitu. Ya pokoknya kita bisa main-main lah sama burungnya. Dan tentu saja ya, ini tetap diawasin sama pawang burungnya gitu ya. Nah mumpung di sini kami nggak mau dong nyanyian kesempatan untuk main sama burung, terus untuk kasih makan dan foto-foto. Ya udah kami main-main dulu sebelum lihat-lihat yang lain. Nah, selain kita bisa lihat tadi aneka burung di bird park, jadi di sini itu kita juga disajikan dengan pertunjukan burung ya. Jadi di sini bisa dilihat burung-burungnya tuh udah terlatih,
ya macam-macam, ada burung elang, banyak deh pokoknya. Cuman karena videonya kepanjangan jadi aku nggak bisa upload di sini. Yang next ya, kalau aku sempat edit nanti mungkin aku coba buat khusus untuk pertunjukan burung yang ada di Lembah Hijau ini di konten berikutnya ya. Abis lihat pertunjukan burung itu, di sebelahnya kita bisa langsung lihat gajah, dan ini ada gajah yang lagi kegerahan terus lagi dimandiin gitu. Nah di sini selain bisa interaksi sama burung, kita juga bisa interaksi sama gajah gitu loh. Jadi gajahnya itu kita bisa tunggangin, jadi kita bisa naikin gajahnya, terus kita jalan-jalan di sama si gajah. Dan di sini ada dua jarak, jadi ada jarak pendek, ada jarak panjang gitu. Dan untuk naik gajah ini ya tentunya nggak gratis, jadi kita harus ngeluarin uang itu 40.000 per orang untuk jarak pendek dan 70.000 per orang untuk jarak panjang ya. Jadi kalau kita itu ada 2 anak terus sama suami atau istri kita dengan total orang 4 gitu, jadi memang tarifnya tadi harus dikaliin 4 begitu. Nah akhirnya sampai juga anak-anak habis naik gajah. Terus tadi aku ajak kenalan si gajah ini, namanya Haris. Dan buat yang namanya Haris jangan tersinggung loh, ini emang beneran namanya Haris ya. Jadi si Haris ini tadi tuh agak lama ya nyampe nya, karena emang anak-anak ini diajak untuk nemenin si Haris makan. Jadi tadi tuh aku cut videonya karena emang waktu si Haris makan tuh agak makan waktu cukup panjang gitu. Nah, selain kita bisa naik gajah, di sini kita juga boleh ngasih makan si gajah. Ini anak-anakku, ponakanku pada ngasih makan si gajah. Tuh, enak banget kayaknya ya. Nah, terus kita bisa juga interaksi sama hewan yang satu ini. Ayo, siapa yang bisa tebak namanya? Hewan apa ini? Tulis di komen ya. Di Lembah Hijau ini itu ada juga buaya. Tapi aku bisa pastiin kalau ini bukan buaya darat. Cuma buayanya ini mungkin lagi berantem sama pasangannya, atau mungkin lagi sakit atau kekenyangan. Karena ini makanannya itu nggak dimakan sama dia. Jadi ayamnya gitu sampai laleran, sampai busuk. Ya jadi kesannya kayak agak jorok gitu. Mungkin juga pawangnya mau bersihin takut ya. Jadi emang tempatnya kalau aku lihat sih kayak kurang bersih ya kalau di bagian buaya ini ya. Dan itu buayanya diem aja, nggak gerak-gerak gitu. Mungkin ya nggak tahu deh, emang begini kali lagi tidur atau capek, aku juga nggak ngerti. Selanjutnya di sini juga ada rusa totol, itu asalnya dari India. Udah bisa dipastiin kenapa namanya rusa totol, karena emang di badannya itu ada totol-totol, itu kalian bisa lihat. Kalau tadi ada rusa totol, kali ini ada juga rusa garis karena badannya ada garis-garis. Tapi nggak tahu sih benar atau enggak, karena aku nggak lihat itu namanya apa. Cuman emang di badannya kayak ada garis-garis gitu sih. Tapi aku tadi kasih nama ngasal guys, namanya itu yang benarnya Sitatunga. Di sini juga ada black buck dari India, cuman black bucknya nggak kelihatan karena mungkin lagi istirahat karena capek dan kepanasan. Nah terus kita kenalan dulu yuk sama si kanguru tanah. Tapi ini kangurunya emang lincah ya, dia lari-larian terus, kayaknya nggak mau dia di videoin. Mungkin dia tahu aku lagi videoin dia, jadi dia ngumpet-ngumpet di balik daun-daunan, jadi ketutupan deh. Ini dia si beruang madu. Jadi emang di area beruang madu itu kayak ada mainannya gitu, mungkin karena si beruangnya ini lincah.
Jadi disediain memang untuk dia manjat-manjat, untuk dia main-main. Dan aku lihat di sini sih kayak kurus gitu ya. Biasanya sih kalau aku lihat TV, terus aku lihat kayak di film-film gitu, beruang tuh gendut-gendut. Tapi ini kayak nggak sesuai bayangan aku ya. Atau emang jenis yang ini emang kurus, atau ini dia kurus karena males makan ya, aku nggak tahu juga. Tapi bisa lihat beruang itu merupakan pengalaman baru yang pastinya buat anak-anak, karena kan yang namanya beruang madu itu emang bukan hewan peliharaan. Jadi kalau kita di rumah atau di kota gitu ya nggak mungkin bisa lihat, kecuali kalau kita emang pergi khusus gitu kayak ke kebun binatang. Cuma ini kalau aku perhatiin sih emang kayak kurus sih beruangnya. Terus kayak dia pengen menggapai-gapai, pengen lompat, pengen, ya nggak ngerti lah aku, kayak ada yang dicari-cari gitu. Untuk informasi lebih jelasnya lagi, kalian bisa baca di keterangan ini ya. Nah, di sini ada juga hewan yang namanya binturong, dan aku baru sekali ini dengar yang namanya binturong. Dan kalau dilihat-lihat itu penampakannya kayak agak mirip-mirip musang gitu ya. Jadi buntutnya juga panjang, ada bulunya gitu. Tapi baru kali ini sih aku dengar namanya. Nah, ini ada velodir alias dama-dama. Cuma emang aku juga baru sekali sih dengar namanya ini, dan aku nggak bisa ambil gambar dengan jelas karena posisinya rebahan. Lalu kita juga bisa lihat kambing gunung Afrika. Gimana penampakannya? Itu dia kambing gunung Afrika. Kalau dilihat-lihat ini si kambing gunung ini kayaknya sih pasangan romantis, karena dia tuh berdua-duaan ngobrol sambil makan bareng. Mungkin masih PDKT ya. Ada juga rusa sambar di sini, tapi emang rusa sambarnya lagi berteduh, lagi istirahat. Jadi aku juga untuk si rusa sambar nggak bisa ngasih lihat gambarnya dengan jelas ya buat kalian. Aku coba zoom ya si rusa sambar. Nah itu kelihatan, rupanya dia lagi makan, makanya dia nggak mau keluar. Selesai sudah perjalanan kami di Taman Satwa Lembah Hijau, dan harus foto-foto dong ya supaya ada kenangan. Dan maaf banget kalau kalian belum dapat info yang oke dari konten kali ini. Dan aku usahain untuk terus buat konten-konten yang bagus dan buat konten-konten yang menarik buat kalian tonton. Dan yang udah selalu nonton dan udah subscribe aku ucapin makasih banget. Dan buat yang belum, aku mohon dengan sangat untuk subscribe aku dan tekan loncengnya supaya kalian tuh gak ketinggalan dapat info-info yang terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga kalian like videonya, terus kalian boleh komen dan share. Makasih, dah.